Australia, Jordania, hingga raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan. Nah, kira-kira bisakah tim sepak bola Indonesia juga mengalahkan Uzbekistan pemirsa pada babak semifinal nanti? Telah bergabung bersama kami ada pegabat sepak bola tanah air, yaitu ada Bung Opan Lamara, dan juga kita masih bersama dengan Bung Nur. Ya. Kembali bersama Bung Nur, ganti presenter aja kita ya. Nah, pertama saya ingin ke Bung Opan terlebih dahulu. Bung Opan, kalau kita lihat seperti apa peluang Indonesia ini bisa mengalahkan Uzbekistan? Karena kalau kita lihat nih dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Uzbek itu nggak pernah kalah, nggak pernah kebobolan 1 gol pun dari lawan-lawan mainnya sebelumnya. Bung Opan. Lapangan golf jadi agak berantakan ini. Coach Banur, apa kabar Coach Banur? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Coach Banur tadi bahwa Uzbekistan bukan tim yang terlalu sempurna, tetap punya celah dan bisa kita maksimalkan, walaupun kita tahu bahwa mereka sepanjang pagelaran di Qatar ini tampil sangat dikdaya. Seperti yang disampaikan Tisa tadi, sejauh ini masih clean sheet, 4 laga bahkan 5 laga yang telah mereka lakoni juga belum pernah terkalahkan. Dan jika kita head to head dengan mereka, maka tentu kita memang di bawah mereka ya. Satu, mereka adalah finalis 2 kali berturut-turut pagelaran Piala Asia Under-23, kemudian kita terakhir ketemu dengan mereka di perhelatan Asian Games tahun lalu, kita juga kalah dari mereka dengan 2-0, dan kalau kita berkaca itu semua, maka kita harus akui bahwa Uzbekistan adalah tim yang luar biasa hebatnya. Meski demikian, selama pagelaran ini saya memperhatikan bahwa Indonesia bukanlah Indonesia yang mereka hadapi tahun lalu. Walaupun ada beberapa pemain yang juga bermain tahun lalu menghadapi mereka, tapi sekali lagi kekuatan kita di Qatar kali ini sangat berbeda ya. Dan mereka tentu sangat memperhitungkan itu. Kemudian jika kita berkaca pada laga Uzbekistan menghadapi Arab Saudi beberapa hari yang lalu, maka saya melihat tidak ada yang terlalu spesial. Nothing spesial ya. Kecuali penjaga gawang mereka yang sangat tangguh, Nematov, kemudian 2 pemain depan mereka, Udilov dan juga Nurchaev, itu memang harus kita waspadai. Selebihnya saya melihat tim yang memang tampil luar biasa bagusnya selama perhelatan di Qatar ini selain Indonesia adalah Korea dan Jepang. Dan Korea sudah bisa kita atasi. Kalau kita melihat kekuatan bagaimana Korea bermain, jika kita bandingkan dengan Uzbekistan, sekali lagi yang paling berat bagi kita adalah Korea. Artinya Uzbekistan harusnya bisa kita redam karena Korea bisa kita taklukkan. Ya, Bung Opan. Kalau Korea bisa kita taklukkan, Uzbekistan bisa kita taklukkan, apa sih perbedaan permainan antara Korea Selatan yang katanya yang paling jago nih permainan bolanya se-Asia dengan Uzbekistan? Perbedaannya di mana? Apakah ada perbedaan cara permainan mereka? Ya, satu jelas kualitasnya. Yang kedua adalah mental juaranya. Korea Selatan terbukti sebagai juara bertahan di perhelatan usia 23 ini. Langganan Piala Dunia, kemudian juga langganan Olimpiade. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kualitas permainan mereka, Korea Selatan nyaris tanpa celah ya, di semua lini sangat seimbang. Kemudian speed and power mereka juga luar biasa. Kontrol passingnya juga kita melihat bagaimana sempurnanya. Belum lagi kepercayaan diri Korea yang sangat tinggi. Nah, Uzbekistan memang kelebihan mereka adalah mental juara juga ya. Mereka bermain sangat tenang, sangat percaya diri, kemudian mereka sangat dingin di daerah pertahanan lawan. Tapi mereka tidak terlalu sesempurna keseimbangan lini per lini. Jika kita bandingkan dengan Korea, mereka masih punya celah. Salah satu yang membuat Korea Selatan sangat bagus adalah transisi antara menyerang dan bertahan. Saat mereka ditekan kemudian mereka berhasil merebut bola, transisi menyerang mereka sangat cepat. Nah, Uzbekistan tidak memiliki ini. Ini yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, kita ingin ke Bung Banur. Bung Banur, kalau kita lihat dengan komposisi-komposisi pemain kita, kemudian juga kelebihan-kelebihan kita kemudian membandingkan juga dengan Uzbek ini, kira-kira strategi apa yang akan dimainkan Sintayong? Saya pikir strategi tidak jauh berubah. Yang pasti kalau menghadapi orang-orang besar dengan tubuh besar-besar ini, mereka harus menjalankan seperti mereka main yang sudah-sudah lawan Jordan, lawan Australia. Artinya bola-bola pendek, bola-bola mengalir dengan cepat.
direct pass ke depan, karena yang dilawan ini orang-orang apa namanya, badannya orang-orang Eropa sebetulnya kan gitu. Eropa Timur ya. Dan yang pasti Uzbek memang sering mengalahkan kita atau pernah mengalahkan kita, tetapi bukan tim yang sekarang. Tim yang sekarang kita jauh lebih berubah, lebih baik ke arah yang positif. Cara main kita juga berubah, Pak. Kalau dulu memang kesulitan kalau lawan Uzbek. Kalau sekarang Australia kita bisa atasi, terlebih-lebih Korea yang kalau boleh kita bilang dia rajanya Asia, kita bisa atasi. Dan memang tim nasional yang sekarang ini menurut saya peningkatannya bagus. Jadi seperti Bung Opan katakan tadi, ada celah yang kita bisa manfaatkan, ada celah juga yang bisa kita mendapat keuntungan. Contoh besar seperti ini sebetulnya kalau bola-bola pendek akan kesulitan kalau kita lakukan dengan cepat begitu. Akan sulit kita ketika kita main direct pass ke depan, buru-buru ke depan, akan sulit. Tetapi kalau apa yang dilakukan selama ini di babak penyisihan dan plus Korea, saya yakin kok kita bisa lawan Uzbek gitu. Oke. Kalau kita lihat pertarungan di lapangan tengah akan seperti apa? Nah, ini yang menarik. Di lapangan tengah kita punya Nathan sama Jennifer ya. Nathan yang paling, menurut saya yang paling key playernya di Nathan. Nah, di sini nanti tugas Nathan bagaimana dia mengkondak sebuah serangan gitu, membuild up sebuah serangan dengan baik gitu. Dan Nathan juga dia bisa mengatur ritme jalannya permainan. Kita harapkan Nathan dan Jennifer nanti jadi jenderal di lapangan tengah lah. Oke, nah sekarang kita yang kembali ke Bung Opan. Bung Opan, kalau kita melihat dari sejumlah laga yang sudah kemarin sempat dijalani oleh Timnas Indonesia, apakah kira-kira masih ada kekurangan-kekurangan dari Timnas yang harus ditambal ketika melawan nanti Uzbekistan? Isa, satu kalimat yang saya sangat sepakat dengan Coach Banur tadi adalah bahwa kualitas kita sekarang berbeda. Kita tidak hanya berhasil menang melawan Yordania, melawan Australia, dan melawan Korea Selatan. Tapi data dan statistik hasil pertandingan menunjukkan bahwa kualitas kita sangat berbeda saat ini. Kita bahkan mendominasi sebuah laga menghadapi Raja Asia Korea Selatan. Ya. Dan bahkan saya sudah lupa kapan terakhir menyaksikan sebuah adu penalti sampai melibatkan 11 penendang. Ini menunjukkan bahwa mental bertanding anak-anak, kualitas anak-anak, semangat juang anak-anak, teknik individu dan kerjasama tim anak-anak itu sudah bisa mengalahkan siapapun di benua Asia ini. Apalagi hanya Uzbekistan. Uzbekistan, sekali lagi, kata Coach Banur tadi, memiliki begitu banyak celah. Mereka sangat lambat dalam hal transisi. Kemudian, keseimbangan lini mereka juga tidak semenarik Korea Selatan. Dan jika melihat bagaimana statistik kita mendominasi tendangan ke gawang, sepak pojok, kemudian ball position sangat menghadapi tim sekelas Korea Selatan pun, maka sekali lagi saya hakul yakin bahwa kita bisa mengatasi Uzbekistan di semifinal. Soal kekuatan fisik timnas kita seperti apa, Bung? Karena kan kalau yang sebelumnya pertandingan kayaknya cukup lumayan lama ya, pertandingannya cukup panjang. Kalau yang sekarang ini seperti apa kekuatan fisik kita? Ya, harus kita akui belum seluruhnya menyeluruh ya. Anak-anak yang sudah menjadi langganan timnas senior kemudian ikut berlaga di tim ini, terutama pemain-pemain diaspora, itu kekuatan fisik mereka bahkan mampu bermain lebih dari 120 menit ditambah adu penalti. Kecuali beberapa pemain yang memang harus digenjot lagi fisiknya, seperti Ferrari misalnya, harus ditambah. Hoki Caraka, Ramadan Sananta, kekuatan fisik mereka harus bisa ditambah. Nah, hal lain yang agak mengkhawatirkan kita malam besok adalah ketiadaan Rafael Struijk. Jujur harus kita akui bahwa keberadaan pemain yang satu ini adalah penyebab kita bisa menang lawan Korea Selatan di laga perempat final yang lalu. Rafael Struijk semakin kesini semakin menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang bisa kita andalkan di depan. Pemain depan yang bisa memecah kebuntuan. Mudah-mudahan Ramadan Sananta, Stroyer, kemudian Hoki Caraka bisa menutup celah ini. Dan jika harus memilih, maka saya kok lebih condong Shin Tae-yong memberikan kesempatan sejak kick-off babak pertama itu kepada Ramadan Sananta. Pemain ini sempat sejak tahun lalu saya sebut-sebut sebagai Erling Haaland-nya Indonesia. Oleh karena itu, beri kesempatan kepada Ramadan Sananta untuk membuktikan bahwa dia bisa diandalkan
pasca ketidakhadiran Rafael Struijk. Oke, Anda sepakat, Bung Banur? Iya, dalam sebuah tim sepak bola atau teamwork, permainan teamwork, itu kejadian seperti ini pasti sudah diantisipasi karena sering terjadi, belum lagi yang cedera. Secara kekuatan di depan mungkin sedikit berkurang, tetapi mudah-mudahan penggantinya Sanantan akan membuktikan sama publik Indonesia bahwa dia juga tidak kalah dengan siapa? Rafael Struijk. Nah, sama Struijk. Mudah-mudahan itu dia termotivasi, Bung Opan. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu. Soal fisik tadi saya menggarisbawahi. Justru saya mengharap mudah-mudahan Bung Opan anak-anak peaknya tidak habis di Korea kemarin. Betul. Mudah-mudahan Sintayong bisa atau saya yakin bisa menjaga itu. Klimaks, takutnya klimaksnya lawan Korea kemarin. Kenapa bisa dikatakan klimaksnya lawan Korea kemarin? Apa indikatornya, Bung? Indikatornya, Anda sudah bilang tadi, lelah dia main, panjang kan pertandingannya. Tetapi Sintayong dan tim pelatih yang lain, saya pikir itu sudah tidak pikirkan apa yang dia lakukan selama menjelang pertandingan lawan Uzbek ini. Harapannya minimal mereka bisa main lagi seperti lawan Korea, Bung Opan. Secara fisik maupun secara permainan. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sekarang yang justru kita khawatirkan adalah permainan soal kekuatan fisiknya. Ya, peaknya takutnya seperti itu. Harapan kita sih mudah-mudahan tidak terjadi. Justru harapan saya, mungkin harapan sebuah masyarakat Indonesia, anak-anak semakin kesana, semakin pertandingan ke pertandingan, peaknya meningkat terus. Bukan kemarin lawan Korea. Seperti itu Bang Opan kira-kira. Nah kalau kita bicara lagi nih soal kekuatan Uzbek. Uzbek ini kan kalau tidak salah ada 12 gol yang berhasil dicetak sepanjang pertandingan. 10 gol ini 12 gol ini dicetak oleh sebanyak 10 orang yang berbeda. Nah artinya kemampuan mereka di lapangan cukup merata. Ya, bisa kemampuan mereka atau taktik strategi dari pelatihnya. Jadi scoring itu tidak harus satu orang kan. Kalau satu orang Anda mau jauh bikin gol ini dijaga sama orang umpamanya. Nah ini sepak bola modern tidak seperti itu. Semua lini harus bisa bikin gol sebenarnya. Nah, itu yang dibuktikan sama Uzbek tidak tergantung dengan satu orang gitu. Dan itu lebih sulit untuk lawan sebenarnya. Siapa yang harus diantisipasi karena semuanya punya kemampuan bikin gol dan ada skema di sana, tidak satu nomor 9-nya yang bikin gol, nomor 7-nya bikin, yang lain juga bisa bikin gol. Oke, Bung Opan, kalau melihat dari 12 gol yang dicetak Uzbek dicetak oleh 10 orang yang berbeda, artinya ini pemain kita mungkin punya kesulitan untuk menerka yang mana yang harus diwaspadai dong Bung Opan ya. Iya, kalau yang perlu paling diwaspadai adalah tetap pemain depan mereka seperti Odilov, kemudian Norcaev. Kedua pemain ini telah menciptakan 4 gol dari total gol yang mereka peroleh sejauh ini. Mereka sangat berbahaya, sangat diingin. Terlihat saat bagaimana mereka menghadapi Saudi Arabia. Mereka sekali lagi mereka adalah finisher sejati. Kemudian mereka juga ditopang oleh pemain depan pemain tengah yang senantiasa naik, bisa membantu, bisa menjelma menjadi goal getter. Ada Zianov, ada Holmatov. Tapi Indonesia juga melakukan hal sama. Ini seperti yang kata Coach Banur tadi, ini adalah sepak bola modern. Semua pemain diberikan kesempatan yang sama untuk menciptakan gol atau menciptakan peluang. Tidak hanya menjadi tugas seorang striker. Contoh kita juga Rafael Struijk menciptakan 2 gol. Kemudian pemain belakang justru Komang Teguh berhasil menciptakan 2 gol. Dan tentu yang kita harus waspadai adalah bagaimana mereka tentu sangat mengantisipasi pergerakan dari pemain kita, pemain tengah kita yang tentu mobilitasnya sangat luar biasa. Ya, ini tentu akan mereka antisipasi semuanya. Bagaimana Pratama Arhan lemparan ke dalam juga tentu akan sangat mereka antisipasi. Sekali lagi, mudah-mudahan seperti kata Coach Banur tadi, laga kita menghadapi Korea Selatan tidak menjadi anti klimaks bagi stamina kita. Karena dari catatan saya, kita bermain 120 menit, ditambah tambahan waktu hampir 20 menit. Anak-anak bermain, berjibaku itu kurang lebih 140 menit. Ditambah adu penalti melibatkan 11 orang yang sangat menguras energi, menguras mental. Mudah-mudahan psikolog kita, tim pelatih kita, bisa memulihkan ini semua dalam waktu yang hanya 2 hari. Oke, Bung Opan, kan ada banyak gaya pemain dari setiap klub-klub yang ada begitu ya. Ada gaya main Asia, gaya main Eropa, Amerika Latin. Nah kayaknya Uzbek ini gaya mainnya lebih ke arah gaya Eropa. Gaya Eropa Timur itu sulit tidak untuk
antisipasi untuk dihadapi? Salah satu kelebihan tim-tim Eropa Timur adalah mental bertanding mereka yang sangat bebal ya, sangat anti banting lah bahasanya. Mereka tidak terpengaruh oleh cara bermain lawan ya. Mereka tidak terseret oleh style lawan dan mereka bermain dengan gaya mereka sendiri. Mentalitas mereka bertanding itu luar biasa gigihnya. Mereka tidak pernah menunjukkan kelelahan dan mereka walaupun terkadang tertinggal itu mereka kerap kali menunjukkan bahwa mereka bisa mengejar. Bagi mereka pertandingan tidak akan selesai hingga peluit akhir. Itu kelebihan dari tim Eropa Timur. Mental bertanding mereka yang sangat gigih. Oke, baik. Dari perbincangan kita ini, kira-kira kemenangan akan berada di pihak siapa? Kita sebagai orang Indonesia tentu kemenangan berharap untuk Indonesia. Tebak skor deh. Kalau tebak skor saya bukan penggembira. Sebentar Bung Opan. Silakan. Saya bukan penonton, saya bukan penggembira. Saya lihat sepak bola itu sendiri, kekuatan Indonesia, kekuatan Uzbek. Saya pikir 1-0 saja sudah cukup luar biasa menurut saya. Kita sudah bisa masuk ke semifinal. Jadi skor 2-3 saya pikir nggak penting. Yang penting memenangkan pertandingan. Akankah kita memenangkan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita buktikan lawan Korea. Tadi ada pertanyaan bagus kawan. Apa sih kelebihannya Uzbek? Orang Uzbek, Eropa Timur. Main bolanya fighting spirit yang luar biasa. Yang seperti dibilang Bung Opan tadi ya. Dulu Uni Soviet kan begitu mainnya. Dan ciri khas pemain Eropa Timur itu hampir-hampir Korea sebenarnya main bolanya. Speed and power. Ya kan? Fighting spirit yang luar biasa. Dan saya kok melihat Korea mirip-mirip sebenarnya. Anak-anak bisa mengatasi. Kenapa lawan Uzbek nggak bisa gitu kan? Bisa dong gitu kan. Mudah-mudahan besok kita menang pertandingan dan sejarah terukir kita masuk. 1-0 harapan kita 1 untuk kemenangan Indonesia. Cukup 1-0. Baik, sekarang kita menuju ke Bung Opan, prediksi Anda tebak skor. Tisa sekali lagi sepanjang laga yang kita lakoni Korea Selatan saya melihat adalah tim terkuat yang kita hadapi hingga di ujung nanti. Kita berhasil menghentikan clean sheet. Korea Selatan tidak pernah kebobolan dalam 4 laga mereka sebelumnya hingga ketemu kita. Ya, kemudian kita bisa mengalahkan mereka. Uzbekistan kekuatannya sedikit di bawah Korea Selatan menurut saya. Dari data statistik hasil pertandingan mereka lakoni, clean sheet mereka akan terhenti di tangan Indonesia. Insya Allah kita bisa mengatasi mereka 2-1. Oke, baik. Terima kasih Bung Opan, terima kasih juga Bung Banur sudah bergabung bersama kami. Kita berharap untuk kemenangan untuk Indonesia melawan Uzbekistan. Amin. Terima kasih semuanya.